Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya, MS Trade and Investment. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa teknikal saham-saham sektor bank ya teman-teman ya. Ini adalah permintaan dari beberapa teman yang sudah meninggalkan komentar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa beberapa saham perbankan secara umum ya. Nanti akan saya berikan penjelasan di bagian deskripsi, silahkan teman-teman lihat. Karena ini ada beberapa saham yang mau saya analisa ya. Oke, saya akan mulai dari saham Bank BNI teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk saham BNI saya akan coba berikan analisa. Ya, untuk saham BNI teman-teman ya, nih teman-teman, di dalam tren naiknya ini ya, saya mengambil trennya adalah dari Golden Cross Moving Average 520 di sini. Dan untuk swing low-nya. Dan untuk swing high-nya saya menggunakan titik ini. Jadi titik puncaknya harga di atas MA 5. Oke. Kemudian saya tarik untuk titik tren dari bawah ini ke atas. Oke, saya lihat di sini untuk titik-titik koreksinya dari tren kenaikannya BNI ini. Jadi hanya dari 9 November ya. Kita boleh pilih tren dari situ. Oke, saya tarik ke sini. Nah, titik-titik koreksi BNI dari November sampai akhir Februari ya. Jadi untuk BNI ini titik puncaknya di sini, kemudian dia sempat turun di retrace 23 di sini. Kemudian dia melanjutkan tren naiknya. Nah, kondisi kenaikan seperti ini. Kemudian retrace dari tren naik ini, dia retrace ke 23 ini adalah normal. Dia kembali mencoba akan testing 100 lagi. Maksud saya 0 akan melanjutkan tren naiknya, tetapi dia koreksi lagi. Sehingga yang sebelumnya menjadi support, saat ini menjadi support lagi. Karena tidak kuat untuk menembus resisten 6075. Sebenarnya pada saat penurunan pertama kali untuk BBNI ini, sebenarnya udah sampai sentuh di 38, tetapi mantul teman-teman ya. Ini di dalam chart daily, dari puncaknya itu sebenarnya dia sempat turun langsung ke 38. Tetapi karena kuat mantul, maka BNI naik. Kemudian karena tidak kuat, turun lagi dan tembus di 38 lagi. Nah, sesuai hukum Fibo, kalau suatu tren naik, kemudian koreksi, ya ini tren naiknya adalah majornya ini, kemudian koreksi, retrace di 23 menjadi support, nggak kuat, dia akan ke 38. Kalau kuat ya if then kan berlaku, dia akan naik lagi ke 23. Nah, yang berlaku di BNI ini kan dia tidak kuat lagi. Naik lagi, kemudian tidak kuat lagi, tidak kuat di 23, dia akan mencari support di bawahnya yaitu 38. Nah, sesuai hukum Fibo, apabila tidak kuat di 38, tutupnya di bawah 38, maka kecenderungannya bukan langsung ke 50, tetapi langsung ke 61 dan tercapai untuk BNI. Bahkan overshoot sampai hampir ke 78. Ya, wajar sih di sini karena di titik ini ada area ini teman-teman. Di sini ada area demand kan ini. Kalau saya tarik ke sini kan, nah ini ada area demand. Area di mana orang-orang mungkin akan tertarik hatinya untuk membeli. Nih, kalau saya teruskan ke sini kan di sini. Pas kan di sini, orang sudah membeli. Lari lagi ke atas. Nah, biasanya kalau satu saham itu mantul dari 61 di dalam retrace-nya, dia maka minimal targetnya adalah di 38. Dia naik sampai 38 ya bisa minimal kan segitu. Tidak kuat, dia turun. Kalau dia kuat akan naik ke 23. Nah, di sini 23 BNI ini dites di sini berulang-ulang. Ini saya kasih warna beda. Nah, diulang beberapa kali di sini untuk BNI. Tidak kuat
dia akan cari support bawahnya yaitu di 38, diulang beberapa kali. Naik lagi beberapa kali. Seperti itu. Itu adalah pergerakan umum. Ini berlaku di BNI. Jadi untuk BNI saat ini itu untuk support dan resistnya saya bersihkan dulu teman-teman ya. Jadi untuk support dan resistnya untuk BNI ini, nah harganya di sini untuk BNI untuk supportnya di titik 5925, resistnya di 6250. Itu untuk BNI. Oke, selanjutnya saya lanjutkan BBKP. Nah, BBKP ini juga banyak yang menanyakan. Ini sudah saya ulang nih, sering ya, sudah sering saya ulang. Nggak apa-apa bagi teman-teman yang sudah melihat videonya, langsung saja skip ke timecode berikutnya. Jadi untuk BBKP, ini saya menganalisanya dalam tren turun ini, teman-teman ya. Tren turun ini, kemudian dia retrace ke atas. Nah, retrace ke atas, jadi kita mencari resistennya di sini. Jadi resisten BBKP saat ini untuk support maksud saya di 53. Untuk resistannya masih di 59. Volumenya gimana? Ya volumenya sebenarnya dalam seminggu ini sempat 2 kali cukup tinggi gitu loh. Cukup tinggi karena dia di atas. Hampir menyentuh, maksud saya hampir menyentuh moving average volume 20. Jadi kalau di dalam kenaikan itu, kalau kenaikan yang kuat, dia tentu perlu dorongan seperti ini. Seperti dorongan yang kencang seperti ini perlu. Perhatikan untuk BBKP di 530 dan 590. Ini trennya gimana Pak? Trennya. Oke teman-teman, kalau pengen ngelihat trennya, BBKP itu saat ini sedang seperti apa? Mudah teman-teman. Teman-teman tarik aja garis yang mensupport kenaikannya. Kecenderungannya apa? Low-nya lebih tinggi kan? Jadi higher low. Nah, higher low ini sebenarnya adalah sudah ciri-ciri dia cenderung menguat harganya. Ini kalau seperti ini bentuknya apa? Ini adalah ascending ya yang naik, triangle. Ascending triangle. Kalau ascending triangle-nya saya ambil dari sini ya minimal di 685 targetnya. Minimal di 685. Ya kalau kita lihat di sini, ya kalau ini saya copy ke sini, ya kan? 685 target untuk BBKP. Saya ada juga teman-teman itu. Jadi kita satu perahu ya untuk BBKP. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya. Untuk berikutnya saya mau menganalisa saham BJBR ya, BJBR. Oke, teman-teman lihat cerita saya ini biar sambil melihat analisa juga paham dari mana saya dapatnya nilai-nilai ini gitu loh. Tarikan saya seperti apa. Nah, nih. Jadi tren yang saya gunakan untuk menganalisa resisten dari BJBR adalah ini. Ya, ini tren turun. Di dalam tren turun ini saya akan mencari titik-titiknya BJBR itu di mana saja sih? Titik resistennya saya pindah dulu biar enak. Ya, tadi trennya kan ini, oke. Di dalam tren turun, BJBR akan retrace ke atas. Ya, untuk BJBR saat ini, itu dia masih di rentang 38,2 atau 1555 sampai 1615. Sebenarnya 2 hari yang lalu bagus. Maksudnya 2 hari sebelum yang hari Jumat, volumenya tinggi di atas rata-rata 20 hari. Tetapi ya marketnya lagi kurang bagus, mengalami pelemahan. Jadi yang awalnya supportnya adalah di 1615 untuk BJBR ya, BJBR di sini awalnya. Jadi nggak kuat turun di
38,2, di antara 38,2 dan 50. Jadi untuk supportnya masih di 1555 dan 1615 untuk BJBR. Oke, saya lanjutkan untuk saham berikutnya adalah Bank BRI, teman-teman ya. Untuk Bank BRI ini, teman-teman ya, saya menggunakan tren naik. Jadi ini saya membacanya adalah tren naiknya ini di sini ya, tren kenaikan perjalanan BBRI dari sekitar tanggal 1 Oktober sampai 22 Januari puncaknya ya. Itu saya tarik Fibonacci naik dan saya akan lihat koreksinya. Titik koreksinya sampai berapa? Karena untuk banking kan uptrend dia. Ya, kita akan lihat ya tren yang saya gunakan ini. Dan di dalam tren naik ini maka BBRI itu korektif ke sini. Sebenarnya bisa ke sini tapi karena dia mantul jadi di sini ya. Arah koreksinya kan ke bawah, maksud saya seperti itu. Ya, arah koreksinya ke bawah. Kita akan lihat di dalam tren kenaikan untuk BBRI ini ternyata dia ketemu support di 2349 4490 di sini. Ini support. Gak kuat, tembus di 38. Nih di sini 4210. Nah, biasanya apabila tidak kuat di 38, dia bisa sampai 61. Tapi di sini pas hari turunnya itu memang sampai 50 atau 3975, tetapi langsung mantul. Mantulnya langsung tutup di support 4210. Teman-teman lihat di chart jam kalau pengen lihat. Nah, nih. Tutupnya dia di atas nih teman-teman. Tutupnya dia di atas 38. Saya besarin nih. Saya besarin dan ini saya hapus biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan garis 38 nih teman-teman ya. Yang ini adalah garis retrace 38. Dia tutupnya di sini, jadi di atasnya. Saya kembalikan ke chart daily. Nah, itu untuk BBRI. Sebentar saya berikan penjelasan. Tadi kan ceritanya seperti itu. Nah, kalau sekarang BRI ini kan sudah dari dasarnya ini dia udah mulai naik lagi seperti itu. Jadi di dalam tren naik ini dia korektif sampai 50 saja. Dari 50 dia bisa naik ke 38 dan tutupnya kan di sini untuk daily. Dan kemudian beberapa hari kemudian dia tembus di 23. Jadi secara tren kenaikan ini korektif sebentar dia masih lanjut. Kenapa? Karena dia sudah di atas 23. Di atas 23, maka dia ketemunya di puncaknya lagi di 4960. Itu tren BRI. Itu tren BRI. Jadi teman-teman perhatikan untuk support saat ini 4490. Sampai untuk resist masih di 4960. Ini apabila kita menggunakan retrace naik dan turun untuk mencari support. Tetapi kita bisa juga menggunakan cara lain, yaitu kita hanya memandang tren ini saja. Bisa. Boleh-boleh saja dan tidak ada salahnya seperti itu. Nah, kalau kita misalkan menggunakan tren turun itu saja, berarti kita tarik ke bawah seperti ini. Dan kita cari kira-kira nih. Kalau di sini BRI itu dia support resistnya adalah di 4580 dan 4740. Nah, seandainya BRI ini bisa tembus 4960, maka target untuk BRI itu bisa kita cari dengan menggunakan extension retracement 161. Jadi di 55. Nih. Ini adalah untuk BRI.
Selanjutnya saya lanjutkan ke saham BCA teman-teman ya. Saya lanjutkan ke saham-saham BBCA. Oke teman-teman, untuk BBCA saya memandang dengan menggunakan tren turun nih teman-teman. Ya, tren turun ini baru saya cari korektif naiknya untuk mencari resist kenaikannya BBCA. Jadi kalau dari tren ini, oke saya hapus dulu seperti ini. Ini adalah tren turun BBCA. Kemudian kan dia naik. Bentar ya, saya geser dulu. Nah, kemudian kan dia naik. Nah, naik itu dia ketemu resistan, kalau saya urutkan dari sini, September kan ketemu di sini. Di 28. Kemudian 29 di sini. Ya, kemudian di bulan November itu di 30.000. 30.000. Nah, ini untuk BBCA sempat sentuh. Ini kan turun ke bawah adalah trennya dan retrace-nya ke atas. Dia sempat retest 100 di sini, tapi testing. Ini kan puncaknya dia sebelumnya. Sampai di sini testing, dia kembali lagi ke 76 dan ke 68. Dari sini dia mantul, tes lagi dan berhasil. Karena dia melebihi dari retrace 100, kita gunakan extension retrace 161 maksudnya. 161. Nih di sini. Jadi targetnya untuk BBCA di 36625. Tercapai nggak? Tercapai. Jadi hebat sekali ini sebenarnya Fibonacci ini. Fibonacci ini bisa dipakai untuk meramalkan. Setelah tercapai target dia turun lagi ke sini. Jadi teman-teman yang antri lagi di sini dapat lagi separuh trennya di sini. Walaupun sekarang turun lagi. Nah, kalau turun lagi ya teman-teman bisa patokan ini 31. Kalau sekarang untuk support BBCA adalah di 32975 di sini. 32975 di sini. Kalau nggak kuat lagi di 31. Seperti itu. Ini Fibonacci teman-teman. Ini bukan ramalan, bukan apa ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang kemarin prediction, ini kan saya bilang prediction berdasarkan sifat manusia ya. Manusia itu kan punya rasa takut, khawatir, euforia, senang, berani seperti itu. Nah itu bisa dipredik dengan menggunakan angka-angka alam dari Fibonacci number ini gitu loh. Fibonacci number kan sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini bukan ramalan, memang ini prediksinya angka alam seperti ini. Sifat manusia juga mengikuti angka alam. Dan nyatanya juga bisa ya tercapai lah seperti itu kan teman-teman. Itu untuk BBCA. Berikutnya untuk BMRI teman-teman ya. BMRI saya gunakan tren naik ini teman-teman. Nah, dia kan tren naik, biasanya orang antrinya di 50. Tapi tidak langsung ke 50 teman-teman ya. Kan tentu di 23. 23 tercapai. Nggak kuat di 38. Nggak kuat di 50. Kalau 50 nggak kuat, 38 nggak kuat tuh biasanya bisa sampai ke 61. Kalau 61 kuat, nanti targetnya 38. Seperti itu. Teman-teman perhatikan nih, 58, 61, dan kalau saat ini supportnya di 6150, resistnya di 6145. Itu buat teman-teman yang suka nanya tentang BMRI. Kalau BNGA, sama dengan yang kemarin, masih sering saya bahas. BNGA saat ini untuk support di 995, resistnya di 1040. Ceritanya kenapa dapat seperti itu? Karena ini tren turun, terus dia korektif naik. Ya, untuk BNGA 995 dan 1040. BBTN gimana? Nah, BBTN udah saya ceritain juga kemarin. Saya ceritain lagi lucu. Ya nggak apa-apa sih kalau mau. Nggak, jadi BBTN support di 1950, resistnya di 2200. Oke teman-teman, saya stop dulu ya karena adzan seperti itu. Untuk bridge dan agro teman-teman lihat di video sebelumnya. Baik teman-teman, terima kasih dari saya Surya MS Trade and Investment.